Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Rahmadani, nomor absen 18 kelas 10G. Dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai bab 4, yaitu tentang hasil analisis penelitian geografi yang berjudul keistimewaan dan nilai guna pasar Tanah Abang dalam sudut pandang konsep interaksi dan pendekatan keuangan. Dan selanjutnya bab 5 tentang kesimpulan dan saran dari video penelitian geografi ini. Hasil analisis pasar Tanah Abang semakin berkembang setelah dibangunnya stasiun Tanah Abang. Di tempat tersebut mulai dibangun tempat-tempat seperti Masjid Al-Makmur dan Klenteng Hoktek Jensin, yang keduanya seusia dengan pasar Tanah Abang. Pada tahun 1973, pasar Tanah Abang diremajakan, diganti dengan 4 bangunan berlantai 4 dan sudah mengalami 2 kali kebakaran. Pertama tanggal 30 Desember tahun 1978, Blok A di lantai 3, dan kedua menimpa Blok B tanggal 13 Agustus 1979. Pada tahun 1975 tercatat kiosnya ada 4.351 buah dengan 3.016 pedagang. Setelah terjadi kebakaran pada tahun 2003, hampir seluruh kios-kios di pasar Tanah Abang hangus terbakar. Sisa bangunan yang masih berdiri tinggal Blok B, C, dan D. Sedangkan Blok A sudah tidak layak pakai lagi, langsung dirobohkan. Kemudian setahun kemudian menyusul Blok B, C, dan D yang pondasinya juga sudah tidak kuat lagi, juga dirobohkan. Di tempat inilah mulai didirikan Blok A yang selesai pada tahun 2005 dan Blok B yang selesai akhir tahun ini 2010. Nah, kelayakan pasar Tanah Abang menjadi cagar budaya karena telah memiliki beberapa aspek yang diperlukan suatu benda untuk dijadikan sebagai cagar budaya. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk melakukan konservasi terhadap cagar budaya tersebut dengan melakukan pengembangan yang sesuai dengan kondisi dari bangunan atau tempat yang akan dijadikan cagar budaya. Dalam kasus ini, pasar Tanah Abang bisa dijadikan sebuah pasar utama dan dilakukan pengembangan terhadap pelayanan dari pasar tersebut. Misalnya, membuat museum pasar Tanah Abang yang menjelaskan mengenai perkembangan pasar Tanah Abang dari awal dibangun hingga sekarang. Kemudian menjadikan pasar Tanah Abang bukan hanya sebagai tempat transaksi, akan tetapi bisa dijadikan sebuah alternatif wisata sejarah perekonomian nasional. Melihat potensi pasar Tanah Abang yang sangat besar, pasar Tanah Abang bisa dijadikan pusat kegiatan ekonomi dan juga menjadi kekuatan sentral dari ekonomi kerakyatan. Tidak hanya dari industri tekstil, akan tetapi seluruh barang dan jasa hasil produksi dalam negeri mampu diberdayakan di pasar Tanah Abang untuk menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Selanjutnya, bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Dalam perkembangannya, pasar Tanah Abang sudah berdiri sejak tahun 1735, masih menjadi primadona masyarakat Indonesia, khususnya penduduk ibu kota Jakarta, untuk melakukan transaksi jual beli terutama hasil industri tekstil dari seluruh wilayah di Indonesia. Kedepannya, kita mengharapkan pasar Tanah Abang bukan hanya menjadi sentra perdagangan tekstil, akan tetapi menjadi salah satu kekuatan dari ekonomi rakyat dari berbagai macam aspek, bukan hanya dari industri tekstil semata. Kesimpulannya adalah kondisi pasar Tanah Abang pada masa lalu sangat berbeda dengan masa sekarang. Yang pada masa lalu, Tanah Abang menjadi pasar bagi rakyat yang dikendalikan langsung oleh pemerintah kolonial. Dan pada masa sekarang, pasar Tanah Abang mulai menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara, khususnya dalam perdagangan produksi tekstil. Dan hasil tekstil bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga berasal dari luar negeri. Kemudian, pasar Tanah Abang juga sangat layak untuk dijadikan sebuah cagar budaya, karena pasar Tanah Abang merupakan salah satu produk budaya dan juga memiliki nilai historis bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang perekonomian dan industri tekstil di tanah air. Selanjutnya, saran. Saran yang pertama, bagi teoritis, penelitian ini disarankan untuk menambah referensi dan khasanah ilmu yang berkepentingan khususnya dalam pendapatan usaha dan lokasi, sehingga penelitian ini dapat menambah pendarahan ilmu bagi semua pihak. Yang kedua, bagi praktis, dapat disarankan untuk menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan pendapatan usaha dan lokasi usaha di pasar Tanah Abang, Jakarta.
Mungkin kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai video penelitian geografi tentang penelitian geografi yang berjudul Keistimewaan dan Nilai Guna Pasar Tanah Abang dalam sudut pandang konsep interaksi dan pendekatan keruangan. Mungkin kiranya cukup sekian dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dari bab 1 hingga bab 5 dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.